Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tu'addu wa la tuhsa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'd, yang kami muliakan para kiai, para tuan guru, para alim ulama, juga para tokoh dan sesepuh masyarakat yang hadir, segenap para pejabat setempat yang ada di tengah-tengah kita, baik dari sipil, militer, maupun ada dari kepolisian. Wabil khusus yang kami hormati selaku Ketua DKM Masjid Jami' Al-Mubarak, betul ya? Yang terhormat ayah anda Bapak Denny Umbaran, hadir beliau, Masya Allah, sehat selalu Pak, panjang umur. Yang kami hormati selaku Ketua RW 016 Perumahan BNI 1. Kepanjangannya apa tuh BNI? Bojong Mas Indah, Bojong Mas Indah BNI. Yang kami hormati Bapak Hartono, juga Bapak Fahmi selaku Ketua Panitia Isra Mi'raj, segenap yang hadir. Alhamdulillah, walaupun masih dalam situasi berduka ya, karena saya dengar baru kena musibah banjir. Ini di belakang laut Pak, sawah, kok air mulu isinya, banjir, saya kirain laut. Suruh mancing aja tadi ya. Alhamdulillah, walaupun masih dalam keadaan sisaan berduka, saya lewat juga tadi masih banyak kegenangan air ya. Ya Alhamdulillah, di Indonesia Pak, banjir aja bisa jadi hiburan. Anggap aja hitung-hitung pelanggan renang gratis. Alhamdulillah, kita hadir dari rumah ke masjid ini dengan niat yang mulia, di dalam acara yang mulia, bersama-sama juga orang yang mulia. Mudah-mudahan dengan duduk bersimpuhnya kita di sini, Allah muliakan hidup kita dunia akhirat. Saya mau tanya dulu, supaya Bapak Ibu niat dari rumah mantap, terutama ibu-ibu niatnya harus dilurusin. Belum kencang
Ini lawangannya rumahnya masih kebagian di rumahnya. Betul. Ini ibu dari rumah datang ke sini niatnya mau ngaji apa mau lihat ustadznya? Ustaz, jujur tuh. Nah, ibu-ibu yang niatnya mau ngaji dari rumah angkat tangan. Oke. Yang mau lihat ustadznya? Dunia memang sudah terbalik. Mau datangnya ngaji ataupun lihat ustadznya atau sekedar datang doang iseng ngaji iseng malam minggu. Kalau ada suami, nah suami udah nggak ada di sini yang udah nggak ada suaminya ada. Janda ada janda, ada bapaknya. Coba janda angkat tangan. Itu yang angkat tangan, yang muda aja apa? Kalau di belakangnya angkat tangannya udah expired. Datang ke sini iseng Pak Ustaz, gak ada kerjaan, laki kagak, bocah udah pada kuliah gede ngekos jauh, isengnya aja dapat pahala. Subhanallah. Amin ya rabbal. Yang kami hormati juga seluruh masyarakat yang hadir di situasi yang masih berduka, alhamdulillah. Di situasi yang masih kena musibah, inilah Indonesia. Bagaimana nggak banyak bencana alam ya? Allah titipin hutan banyak-banyak, luas-luas, jutaan hektar Pak Indonesia ini hutannya. Yang disuruh ngurusin hutan pada jadi orang hutan. Ditebang-tebangin itu pohon, hujan air dari langit, itu air tempat nyimpennya kan pohon, betul nggak Bu? Makanya hutan belantara itu pohonnya gede-gede Pak. Semakin banyak pohon itu air semakin keserap. Pohonnya ditebang, air turun, dia bingung mau nginep di mana? Nginep di rumah orang. Betul nggak? Mudah-mudahan Allah angkat segala musibah. Amin ya rabbal. Kenapa kita membicarakan musibah? Kata Allah, musibah itu pasti akan dititipkan kepada manusia. Kan hidup ini hakikatnya semua adalah titipan, betul nggak Bu? Yang namanya titipan pasti bakal diambil. Paham? Ibu ke Masjid Istiqlal, pernah ke Masjid Istiqlal? Sholat di sana, sholat id, sholat taraweh, nitip sendal, dapat nomor simpen. Habis sholat sendalnya ibu ambil lagi nggak? Ambil. Ibu cuma nitip, ambil lagi Bu, kecuali ibu mau sedekahin. Nggak usah dibawa pulang. Tuh penitipan sendal harus diambil lagi. Penitipan anak kan lebih banyak sekarang penitipan anak. Anak titipin, ambil lagi nggak? Ambil. Kecuali tuh anak mau disedekahin. Penitipan suami ada. Ini kira-kira ini sih ngomong cerita aja dulu. Kalau suami dititipin tetangga ibu janda, kira-kira ibu ambil lagi apa kagak? Semua titipan, ini biar paham dulu. Enggak semua titipan itu berbentuk bahagia. Bisa jadi titipan berbentuk musibah. Banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, gunung Selamat nih Pak, udah mulai longsor. Dulu di Yogyakarta gunung Merapi meletus,
Padahal itu gunung Merapi udah ada pawangnya yang jagainnya. Siapa namanya dulu Bu? Mbak Marijan. Apa masih roso-roso. Meninggal udah keseret wedus gembel. Saya dengar sih katanya Mbak Marijan di kuburan sekarang udah tenang. Udah ketemu sama Mbak Surip. Kata Mbak Surip, tenang Marijan, tak gendong kemana-mana. Musibah titipan rezeki Bu. Kok bisa Pak Ustadz? Kita yang sekarang ini terlalu sempit memaknai rezeki. Rezeki itu luas banget. Badan sehat, sekarang nih kita bisa ngaji, itu juga rezeki. Boleh sama-sama? Rezeki. Anak-anak masih pada sehat, semua bisa sekolah, itu juga rezeki. Di rumah suami itu udah ganteng, rajin sholat, banyak duit, itu juga rezeki. Di rumah suami ibu udah jelek, gak pernah sholat, marah-marah terus, itu juga musibah. Itu gimana rezeki? Musibah. Banjir, kalau kita mau mikir rezeki, manusia ini serba salah. Dikasih panas, minta hujan. Dikasih hujan, kebanjiran, minta panas. Tuh manusia. Makanya ayatnya cakep, kata Allah, walanabluwannakum, manusia, kalian pasti akan aku uji. Ini lagi diuji kita nih. Di kampung apa namanya di sini Bu? Bojong. Hah? Bojong Mas Indah. Ini keren juga nih, baru di sini ada nama Bojong tapi ujungnya keren. Bojong Mas Indah. Yang ada Bojong Kenyot. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita ambil dari sisi yang beda, ya, bukan sekedar perjalanannya. Perjalanan manusia dalam hidup yang sekali tidak semuanya ketemu bahagia. Ini hati Allah kasih jumlahnya berapa Bu? 1. Berapa? Tapi di dalamnya Allah titipkan banyak rasa. Hatinya 1, rasanya banyak. Sengsara, cemburu, suka, duka, resah, gelisah, andilau. Tahu andilau? Antara dilema dan galau. Di sini semua hatinya 1, rasanya banyak. Kayak permen yang dulu permennya 1 tapi banyak rasa. Permen apa? Apa banget. Ini manusia jadul semuanya. Permen 1 rasanya banyak, nano-nano. Ibu kalau lihat orang makan permen nano-nano, lihat kan, mukanya kagak jelas. Dikata manis sepet, dikata sepet ada manisnya. Permennya 1 rasanya banyak. Hati 1 rasanya banyak. Di dalam hati Allah menitipkan banyak rasa. Tugas manusia hanya mengolah rasa supaya kita tidak mati rasa. Supaya tidak mati rasa, maka harus dikasih penyedap rasa. Namanya apa? Masako. Ini nggak boleh urusan dapur. Penyedap rasa namanya zikir, ingat yang maha kuasa. Itu maksudnya. Apa jadi masako? Zikir, ingat yang maha kuasa. Kalau hati 1, Allah menitipkan banyak rasa. Tugas kita hanya mengolah rasa supaya kita tidak mati rasa. Maka harus dikasih penyedap
rasa, namanya zikir ingat yang maha. Itu maksud saya. Nih lusa malam kita udah masuk nisfu Sya'ban, betul ya? Ramadan dah. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sumarozakana. Itulah Prabowo. Dan ini yang saya ajak doa menyambut bulan Sya'ban dan Ramadan. Kenapa Allah memberi lana fi marozakana? Yuk kita doakan. Cik. Angkat kedua tangannya, kita doa. Saya dulu diikuti biar nggak salah lagi ya. Ini doanya apa? Doanya kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Doa putus lagi. Ribet ulang lagi dari awal. Apa saya ulang dari masuk lagi kali kemarin? Ulang lagi ya. Mudah-mudahan nggak mati nih. Lagi seru-serunya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami di bulan Rajab, juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Ditanggung, saya mau kasih amalan aja dah, mumpung ini bulan Sya'ban. Ya, sebaik-baiknya bulan Sya'ban, ibu yang ada rezeki jangan lupa kata Rasul bayar utang. Bukan cuma utang puasa, tapi utang apa nih? Cari ibu, utang duit, ya. Sebaik-baiknya bulan Sya'ban. Ada di sini yang masih punya utang, ada? Wajah-wajah bermasalah kayaknya. Ibu pengen nggak Allah mudahkan jalannya supaya ada cara utang lunas? Sekalian kita doain, amalannya dibaca nanti selama bulan Sya'ban tiap habis maghrib 2 kali. Berapa kali? Bacanya tiap habis sholat apa? Yuk sama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya paksain wa ya bayarin wa ya lunasin. Insyaallah lunasin. Pakai mama sampai ledek Ustaz. Yang udah dicatetin lagi. Ustaz ngeprank, kagak ngeprank. Ibu punya utang, duitnya udah ada, nggak ada niat lunasin, lunas nggak? Makanya ya lunasin supaya lunas. Baik, kita ngaji lagi. Bulan Rajab udah lewat, sekarang masuk bulan Sya'ban. Bentar lagi bulan Ramadan. Isra Mi'raj, kenapa adanya di bulan Rajab, kemudian menyambut bulan Sya'ban dan ada Ramadan? Sadar nggak
Kalau dari bulan Rajab kita udah diminta sama Rasulullah untuk melatih iman kita menyambut bulan Ramadan. Ramadan ini kan dari bahasa Arab tuh, Ramadan. Setelah huruf dot ada alif, bacanya panjang, Ramadan. Apa bro? Nah, masuk PMI jadi Ramadan. Sholat sepanjang bulan Ramadan ada yang 11, ada yang 23. Sholatnya santai, jangan buru-buru, santai, tenang, rileks. Orang Arab kalau menyebut sholat santai namanya sholat tarawih. Apa bu? Tarawih. Masuk BMI jadi tarawih. Simple orang kita ya. Sakaratul maut, meregang nyawa menghadapi kematian. Orang Arab bilangnya sakaratul. Masuk BMI jadi modal. Sekarang modal. Sekarang itu dari sakaratul. Contoh lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan itu bahasa Arab. Masuk Bekasi jadi tebel amat setannya. Jadi bulan Ramadan dari bahasa Arab. Di bulan Rajab kita sudah dilatih untuk memperbaiki semua ibadah kita, termasuk sholat 5 waktu. Subuh berapa rakaat sih? Subuh berapa rakaat? Tuh, ini. Cik. Ada yang kabel enggak? Bang, pakai kabel aja kalau ada. Cik, sambil jalan dah. Nih saya rupiah tubingnya ya. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya. Timbang waktu ngerjainnya susah banget ya. Betul nggak bu? Subuh kesekianan. Siapa tuh? Cik 1, 2, 3. Ada yang nggak perlu kira-kira? Cek 1. Mana bu? Wah, salahnya ini ya. Cek 1. Bismillah. Sampai di mana tadi? Subuh cek 1. Subuh kesiangan. Siapa? Saya. Nggak usah tunjuk orang lain, tunjuk diri sendiri. Subuh kesiangan siapa? Cek. Karena kalau ngaku ya nggak perlu nyari tersangka. Ulang. Subuh siangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib jalan, isya ganti baterai kali ya bang ya. Udah, yang ini aja dah, suaranya dirapiin dah, tolong dibantu dah ya, biar saya nggak narik urat ini. Cek 1, 2, 3. Ekornya kecilin bang. Cek. Nah ekornya kecilin, powernya angkat. Cek. Oke, sedapatnya dah. Belum Pak Asep. Bagaimana tadi? Subuh bisa udah. Masih subuh aja. Udah ambil nafas dulu. Saya lupa tadi materinya lupa. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Cek 1. Ini enak ini. Jumat
Baru sini saya ceramah tentang kesabaran langsung diuji sabarnya. Ganti lagi. Berbuat siap. Siap. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Ini jadi cek saja ya. Saya pikir dulu mau kemana tadi ngomongnya ya. Bisa ketiduran. Iya, sampai situ saya bilang pesawatnya saya keder mau kemana tadi. Bisa ulang lagi dari awal. Ya udah lanjut. Mana depan saya nenek mulu lagi. Kalau depan saya perawan sih mending dah. Berbanjir, ketemu yang kisut. Mudah-mudahan sehat. Makanya saya mau pesan kalau ada rezeki jangan pada beli skincare. Udah gak musim, kalau ada rezeki saya nitip banyak-banyak beli press air biar gak masuk angin. Apalah artinya wajah glowing tiap 3 menit. Oke, ini udah dulu nih. Maka ketika kita sholat kita sedang mengasah kesabaran dan niat kita. Makanya lihat kalau orang sholat niatnya, setiap niat pasti ujungnya lillahi. Sholat isya tadi usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Subuh juga sama, zuhur sama, sholat sunnah sama. Ntar nih puasa kita mau sahur habis taraweh bareng-bareng dah baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati. Berarti kita lebih mengasah niat lillahi ta'ala lewat sholat 5 bulan puasa tuh kita diajak untuk menahan hawa nafsu. Benar kan? Yang halal di bulan puasa jadi haram. Sekali lagi, yang halal jadi haram. Contoh, ikan teri halal nggak? Halal. Tapi kalau siang-siang bulan Ramadan halal apa haram? Kapan itu terik halalnya? Habis singkong halal nggak? Siang-siang bulan Ramadan. Kapan halalnya? Habis. Bapak-bapak, istri kita kan halal. Istri halal. Tapi kalau siang-siang itu istri halal apa haram? Haram. Kapan halalnya? Habis. Terawih, bukan main. Nenek, harus malu. Waktunya sempit kok. Jangan-jangan di sini di kampus ini bini jadi hancur kali ya. Semangat amat. Ini halal harus panggil terus terawih. Yang halal dari haram. Subhanallah. Makanya puasa ini hebat. Bapak Ibu yang berbahagia, apa sih kaitannya ibadah yang Allah perintahkan 5 waktu itu dengan berpuasa? Ibu begini dah, kan
Kalau buka puasa ada namanya takjil, betul ya? Takjil itu menyegerakan, harusnya takjil dengan yang ringan. Sekarang Pak, gimana sholatnya mau khusyuk? Takjil sih takjil, menanggung takjil mah itu kan korma 2 air putih, itu takjil. Takjil gorengan 5, kolak 2 mangkok, risol lebar patah pinggangnya. Takjil ada, maghrib yang ada, bagaimana sholatnya? Ngantuk. Makanya sebenarnya puasa itu ngajarin kita buat mengambil hikmah di balik lapar. Sekarang tuh artis-artis lagi rame dengan diet. Dietnya ada 2 cara, secara internasional. Yang pertama ada namanya puasa intermittent fasting, 12 jam puasa, misal jam 8 malam puasa, nanti makan besok pagi jam 10. Tuh di jendela, dibilangnya jendela. Selama jendela puasa nggak boleh makan kecuali minum air putih, teh boleh, kopi boleh tanpa gula. Itu namanya intermittent fasting. Artis banyak yang begitu. Ada lagi food combining. Food combining itu sarapannya sehat, seperti yang dicontohkan Rasulullah. Sarapannya Rasulullah kan cuma air putih, korma 3-7 butir, korma ajwa, selesai itu Rasulullah. Sarapannya sedikit, makanya Rasulullah hidupnya sehat. 63 tahun Rasulullah hidup, sakit cuma 2 kali. Masya Allah. 63 tahun Rasulullah hidup, sakit cuma 2 kali. Orang BMI sarapannya apa? Nasi uduk, udah nasinya munjung, paha ayam kalau dibongkek ada 2. Jam 8 udah kekenyangan, makanya dekat sama penyakit kita. Sumber segala penyakit itu asalnya dari mana? Perut. Stroke berawalnya dari mana? Makan, Pak. You are what you eat. Kata orang Ambon begitu. You are what you eat. Do you understand? Misalnya dia sebutlah, you are what you eat. Kamu itu apa yang kamu makan. Makanya Rasulullah hidupnya sehat. Makanya nggak pernah sampai kenyang, Pak. Karena kata dokter perut itu harus dibagi 3, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat oksigen. Berhentilah makan sebelum. Kita kalau belum full tank, belum kelar, Pak. Jadi manusia serba salah. Lapar galak, kenyang bego. Betul nggak? Manusia kalau lapar galak, entar lihat dah. Kalau kenyang cemooh. Oksigen udah nggak naik ke otak, leheng. Makanya puasa Ramadan itu puasa paling dahsyat. Gini, kita sebelum masuk bulan Ramadan, apalagi dari pas Lebaran tuh Pak, segala apa aja kita makan, benar. Opor ayam, lupa, semur daging, semur jengkol, ada. Belum lagi nanti setelah Lebaran, ketemu lagi nanti Idul Adha. Oh, kambing dagingnya di mana-mana. Makan udah gak beraturan. Bapak Ibu, kan namanya makanan tinggalin sampah, betul kan? Kolesterol, lemak-lemak, gorengan-gorengan, itu kan tinggalin sampah. Di usus, di lambung, di ginjal, di empedu, tinggalin sampah tuh. Makanya cuma dengan berpuasa sampah itu akan keluar. Makanya kata Rasulullah, orang yang puasa mulutnya pasti bau. Kenapa? Karena
lagi buang sampah itu perut. Saya tinggal di Cibubur, pintu tol Cibubur, Pak. Yang Bapak sering lewat situ, saya saran Bapak jangan ngambil pintu tol paling sebelah kanan. Itu pintu tol yang paling banyak dilalui truk atau arah Bantar Gebang. Bapak lewat kanan buka jendela, buangnya 17 rumah. Sampahnya bau. Makanya orang puasa pergi pembuangan sampah namanya detoksifikasi. Limbah zat beracun yang tertinggal dibuang. Makanya kalau ngomong orang puasa mulutnya bau, tapi benar kata Rasul, mulut yang bau orang puasa nanti di surga diganti dengan wangi kasturi. Ada yang mikir begini, wah ini kalau makin bau di surga makin mantap kasturinya nih. Benar pisan 2 minggu nggak sikat gigi. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tergantung apa yang kita makan. Ikhtiar harus. Makanya lihat Rasulullah makannya Masya Allah sampai ada watini wazaitun, buah tin dan buah zaitun. Itu kesukaannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kalau minum sunnahnya berapa kali tegukan? 3. Karena 3 kali tegukan bikin sehat. Orang kita bukan hitungan paguk sekali hok habis. Lubuk kelar, jauh dari sehat. Bapak Ibu, puasa itu mengajarkan kita untuk sehat. Kita itu apa yang kita makan. Orang dulu makannya sehat, Pak. Singkong, ubi, apa lagi? Jagung. Sehat, Pak. Pertama makan sehat, kedua rajin silaturahim, ketiga nggak puyeng sama postingan update status. Bapak Ibu, badan itu sakit bukan karena semata-mata cara makannya, tapi nih 70% badan pada sakit karena apa? Pikiran. Apa-apa dipikirin, jadinya serba kepikiran. Asam urat kambuh, badan pada pegel-pegel. Gimana badan nggak pegel? Tetangga ganti mobil, dia ganti penyakit. Tetangga ganti motor, dia ganti dokter. Enak nggak itu begitu? Stres, Bu. Hidup cuma titipan. Kagak ada yang selamanya, dunia sementara, akhirat selama. Makanya sholat ngajarin kita, Ibu kalau urusan dunia jangan taruh di hati, Pak. Cuma dengan lapar orang akan sadar bahwa oh hidup ini nikmat. Ini saya jujur nih, Pak, ini cerita tahadus bin nikmat. Saya udah mau 3 bulan gak makan nasi. Kenapa? Karena saya ada batu empedu, udah gede batu empedunya, Pak, 3 bulan yang lalu. Kata dokter pilihannya 2, Ustaz mau diangkat kantong empedunya, operasi, atau merubah pola makan. Saya bilang saya ikhtiar, Pak. Manusia itu harus usaha, al-insan bil qadr wallahu bil qadr. Saya rubah pola makan, alhamdulillah, Pak. Itu batu empedu perlahan sudah mulai terkikis, dan terakhir saya USG lagi itu udah mulai kecil. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa ini saya sampaikan bahwa betul ternyata kesehatan itu sesuatu yang paling mahal. Kita yang penting usia dulu, umur sih ada yang tahu, yang penting usaha dulu. Ada yang dirawat di rumah sakit berbulan-bulan, kagak mati-mati. Ada yang gak pakai ngomong, mati. Kalau kata dokter mas serangan jantung, kalau kata orang sini apa? Angin duduk. Angin sebelah mana duduknya, Bu ya? Orang dulu badannya sehat-sehat, Bu. Lihatlah orang dulu, napasnya panjang-panjang, seger-seger. Kenapa?
nggak banyak sibuk sama urusan orang lain. Orang dulu ada kena penyakit stroke Pak, nggak ada. Ada orang dulu kena penyakit diabetes, jantung koroner, kagak ada. Orang dulu rajin silaturahim, hatinya dibikin happy terus. Dulu kalau lebaran ingat nggak ibu, seminggu nggak kelar-kelar. Dibawa kita ke rumah cangcing yang babe kok abang cing lo, jangan sampai putus obor. Kenal semua, sekarang nggak ada Pak. Orang minta maafnya mana? Di grup WhatsApp. Cukup dengan ID, mohon izin, mohon maaf lahir dan batin. Selesai. Padahal itu hasil copy paste dari grup sebelah. Tuh zaman sekarang. Makanya penyakit zaman sekarang tambah berat, berobatnya mahal. Orang dulu hidupnya happy. Makanya orang dulu paling sakitnya nih, maaf nih Pak, jantungan, gorengan, belekan, bisulan, panuman. Yang paling parah maaf yang mata beda kalau kermian. Tahu kermian? Orang kalau kermian kebanyakan makan apa? Oh, kalau kulit semuanya. Kalau kermian semua Pak. Orang dulu sehat-sehat Pak. Kenapa happy? Sekarang kita banyak mikirin status artis, pusing sama urusan artis. Jadi sekarang gue bedak banget. Lu tahu itu anaknya, makanya diakui. Kan lagi rame ya sekarang ya. Siapa nama artisnya Bu? Astagfirullahaladzim. Udah, nggak boleh gosip. Dosa, jangan gibah. Gibah dosa nggak? Stop gibah, udah jangan ngomongin orang lain. Setuju? Tapi emang sih ada mah kebahagiaan. Maksud saya ya jadi nggak boleh disayang gatal ya. Dia namanya gosip Pak, digosok makin ya begitulah hidup Pak. Kita nggak pernah ada yang tahu ya, sibuk sama urusan orang lain. Makanya Pak, orang dulu hidupnya sehat-sehat kan, nggak pernah mikirin Facebook orang, rajin silaturahim, menteng hadiah. Orang dulu Pak, kalau nyari sarapan, jualan sampai 1 kilo, belinya banyak buat tetangga, buat cucu. Orang dulu. Sekarang jarang gerak Pak, orang sekarang mager, malas gerak. Mau makanan yang nyamperin, GoFood disamperin sama makanan. Betul nggak? Akhirnya sekarang penyakit di mana-mana. Orang dulu mah nggak pakai berobat Bu, sehat. Ibu ingat nggak zaman dulu kalau ada bocah kejedot benjol, obatnya apa? Rambut. Diusap-usap pakai rambut. Udah neng sembuh, neng disebut sulit. Dibacain sholawat sembuh, hilang tuh benjol. Betul ya? Cekukan, tahu nggak cekukan? Apa obatnya zaman dulu? Ujung tikar taruh di mana? Sama udah, sama-sama kampungan kita. Sembuh Pak orang dulu. Apa hubungan antara ujung tikar sama kalau presiden coba? Nyambung nggak nyambung? Bisulan, tahu bisulan? Ibu tahu nggak? Dulu orang dulu kalau ada bisulan, obat paling mujarabnya apa? Upil. Sama gua upil. Saya pikir saya dong yang kampungan. Ada lagi yang di kampung di sini. Pak, nenek saya kalau ada bisulan Pak, dia mondok di pinggir lemari. Saya tanya lagi ngorek-ngorek hidungnya kan, dia ngapainnya? Bentar, dulu lagi nyari kualitas terbaik. Dimasukin ke mantan bisul, kelar pecah. Nih ada lagi, ini yang umum nih Bu. Bocah udah gede masih ngecing di kasur, namanya apa? Ngokol. Tahu nggak obat ngokol apa? Oh, paham dulu. Sama ya? Ya Allah Bu, saat itu nasibnya campur kasihannya. Allah ciptakan
ditangkap sama kita hanya untuk iseng pusat bocah. Mending ke pusat cakep bodong nih. Jangan coba-coba zaman sekarang Pak. Bapak ada bocah ngongkong angkat capung suruh pusat bocah, yang ada tuh capung pingsan Pak. Beda dulu, beda sekarang. Ya, sekarang apa-apa harus selfie. Cek. Saya coba pegang ini yuk. Apa-apa sekarang harus selfie Bu. Benar. Ngaji selfie. Makan selfie. Jalan-jalan selfie. Kita bapak-bapak kaum lagi mohon dimaklumi kalau kami tidak punya banyak gaya untuk berfoto. Suami ibu saya bapak-bapak kalau foto cuma dua gaya. Satu gaya KTP, kaku banget. Bapak gaya bebas, udah nggak ada lagi. Wanita perempuan Pak, istri kita kalau foto 1000 gaya, nggak pernah mati gaya, ada aja gayanya. Ibu foto, sedang gila. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Ini lebih bentar lagi Pak. Udah yang ini aja. Ya udah yang ini. Ya pakai di mana tadi? Selfie gaya. Ini waktu masih aman. Aman lah. Enak pulang masih banjir. Pak, ingat gak zaman dulu kita boro-boro selfie. Kalau mau foto kudu difotoin orang. Pakainya Kodak. Mereknya Tustel. Mereknya Kodak. Ada yang Kodak, ada yang Fuji. Mesti dibuka di situ tuh namanya Lise. Kalau Lise ada yang 24, ada yang 32. Masukin, tarik, krek. Kalau udah bergaya nih zaman dulu rambutnya poni dah, dipotong kenceng banget dia Pak, letak. Happy kita, betul nggak? Kagak bisa langsung dilihat dulu. Cuci dulu. Sebelum dicuci harus diapain dulu? Rendam dulu. Direndam Pak. Rendam, cuci, digantung, cetak. Di tempat saya di Mestel. Bapak kalau mau 3 hari baru jadi. Kalau mau lebih cepat nambah 15.000. Iya siap. 3 hari kalau kita ambil. Tulisannya 15 ke belakang. Pikirannya terbosong semua. Muka kita sama dong. Masih kan tahu? Yang cakep-cakep taruh di album. Dulu album namanya ya. Ada nempel, ada plastiknya. Reset tulisan kenangan depan stasiun Jatinegara. Tinggal cerita sekarang. Ya. Dulu mah itu kita resep tuh. Agak ada YouTube anak sekarang mau lihat dikit-dikit game. Dulu kita boro-boro pak handphone nonton TV udah seneng. TV-nya dulu Bapak ingat nggak zaman kita dulu mereknya Dumdik. Yang ada jendelanya itu Pak. Sorosor. Pindahan channelnya kayak komputer, cetek. Happy kita. Nggak ada TV, satu-satunya TV zaman dulu cuma satu, TVRI. Asal jam 9 malam nih acaranya kompak, dunia dalam. Apa maksudnya? Ntar nih malam minggu nih kayak gini malam Betaria Sonata nyanyi sama Adi Bin Slamet sama acaranya Aneka Ria. Manusia jadul semua.
Minggu pagi kita masih bocah dulu ya, udah dibedakin dulu umur cengong budaknya mereknya Herosin Lampurol ya, karena kita udah siap-siap nonton TV film boneka jam 8 hari Minggu, filmnya sih ada temannya tuh si Musro sama Kunce, ada Pak Ogah yang bisa bablang seluruh apa banget ya dari sekolah dulu. Kita sekolah masih ingat gak pelajaran apa ya, pendidikan moral Pancasila pendidikan sejarah perjuangan bangsa PSP. Paling resep kalau belajar bahasa Indonesia, ini ibu, ini bapak, kakak budi namanya, masih apa lagi? Ini roman-romannya sekolah di SD Presman. Bapak ngerasain kan dulu Pak, ada namanya main gimbal Pak, yang pakai tambang Pak, bayar jigo. Kalau waktunya habis diputar sama yang punya oh boy, bener Pak, ada kapal selam dulu. Udah tinggal kenangan, semua masa ada orangnya, semua orang ada masa. Presiden satu-satunya apa? Soeharto 32 tahun, menteri 25 menteri gak ganti-ganti, menteri agama Munawir Sazali, menteri pendidikan Fuad Hasan, yang paling kita hafal menteri penerangan siapa? Jadi nostalgia begini. Ini kata yang Gen Z, yang anak baru lahir pada ngomong apa sih? Belum ada ngaji resep, pakainya juz amma. Belum ada ikro, belum ada kiroati. Juz amma kalau ibu ingat sampulnya warna biru tuh. Depannya ada gambar pohon kelapa sama kubah masjid. Bagaimana ngajinya? Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan O. Pintar. Ba di atas Ba, ba di bawah B, ba di depan O. Bim di atas mata, di atas kala, di depan lo, mata lo. Itu masih ingat kita ya. Dulu sahur apa sahur kita seru nih, main tepokan, raket kan kita yang punya raket Pak orang senang doang, orang komplek, mereknya Yonex, mahal. Kita mau bikin dari triplek, berisi kalau butak. Sekarang orang udah sibuk main game Pak, yang dekat jadi jauh, yang jauh sekarang ada masanya Bu, semua tinggal cerita. Ibu dulu masih seksi, Mbak Eno, Demon, Botok, Geboy, Asom, Dienok, Boy. Sekarang makin seksi makin peot. Tukang ojek aja ngaku tuh udah segen. Tinggal cerita. Sekarang kayak kita cuma ngatur di umur segini Bu, taubatkan nasuha. Mumpung kita masih dikasih umur, udah banyak yang lewat yang sempat taubat Bu. Allah masih sayang sama kita Bu. Semua masa udah kita lalui, udah ada Pak badan yang kita udah habis tuh Pak. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kan gitu ya. Dulu Bapak kalau berikut nama cewek kan pakai surat dulu Pak. Ya kalau enggak dikirim lewat macoblan, pos. Ya dulu ucapan Idul Fitri kan pakai pos tuh. Ucapan Idul Fitri, Pak nggak terasa kita udah senja ya. Ya Allah, anak gua 5, cucu 11, bini itu aja. Nasib Pak, antara nasib sama takut begitu Pak. Oi, saya mau tanya nih, mumpung lagi ada suaminya nih,
lagi musim hati-hati sekarang. Ibu pilih mana? Ibu pilih suami diambil pelakor apa suami diambil Allah? Ulang. Ibu pilih suami diambil pelakor apa diambil Allah? Serba salah Pak Dok. Kalau saya tanya lagi begini, ibu pilih mana? Suami poligami apa suami mati? Buset. Pak, mendingan kita pulang aja deh. Ya sekarang kita mau ngapain hidup? Kemarin tetangga meninggal, kita yang nyolati, betul nggak? Besok suruh siapa yang jamin? Kita yang meninggal, tetangga yang nyolati. Nggak ada yang tahu. Makanya kita nggak boleh sombong. Bener nggak? Emang ibu lihat orang yang hidupnya di rumah serba bertingkat itu bahagia? Belum tentu. Rumah serba bertingkat, uangnya berlipat-lipat, mobil semua mengkilat, istri cantik menikah, kadang jumlahnya apa itu bahagia? Belum tentu. Bahagia itu adanya di dalam hati. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan sama-sama kita perbaiki ibadah kita masing-masing. Namanya saja tarhib Ramadan, menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu, sebaik-baiknya bulan Ramadan disambut dengan berbuat baik. Di antara sekian banyak kebaikan adalah dengan kita selalu berbagi. Konsep lain namanya bersedekah. Lihat ayah. Orang yang bersedekah insya Allah tak pernah sulit, justru hidupnya tambah berkah. Saya tadi dapat titipan dari panitia aja, Ustaz tolong nanti dibantu untuk ajakan. Ngangkat kubah. Apa? Oh lelang kubah, ya ngangkat kubah kali. Lelang kubah. Biasanya metodenya dari panitia nanti ya, saya usahakan ya. Apa sudah? Pelaksanaan lelangnya. Baik, lelangnya nanti biar dari panitia ya. Oh ada kuponnya. Oh ini. Baik. Ini caranya bagaimana ini Pak? Per kupon berapa? Oh ada 100, ada 500, ada 1 juta. Baik. Oh gitu. Oke. Baik, ini informasinya nanti yang lelang di awal saja mungkin ya 3 sampai 4 orang. Nanti kalau yang lelang boleh